Nah, ada seorang tokoh munafik yang saya katakan tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang suka memanas-manasi ini, manasi suku Muhajir agar marah dengan Ansor, manasi Ansor agar marah dengan Muhajirin. Itu dipanas-panasin sampai hampir terjadi pertikaian dua suku ini. Padahal sudah memenangkan peperangan, ghanimah banyak, tinggal bagi saja dipanasi sama Abdullah bin Ubay agar dua suku ini bertempur. Karena Nabi berhasil menyatukan. Maka kesimpulannya dua tokoh ini, dua tokoh suku Aus dan Khosraj yang sudah disatukan lagi hampir pecah gara-gara Abdullah bin Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihaya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah pengajian Husnul Khotimah yang merupakan gabungan dari berbagai jamaah masjid, terutama tuan rumah Ustadz Fajar, Ustadz Sukito, Ustadz Rubiudi dan yang lain dari Masjid Baitur Rahman, Ustadz Eko, Imam Besar Masjid Baitur Rahman, Ustadz Abu Bakar As-Sikit dari Masjid Al-Hikmah, Ustadz Sutoto dari Masjid Popung Talangan. Mari kita bersyukur kepada Allah, dan juga dari masjid-masjid lain, masjid-masjid sendiri. Kata Allah, tiap rumah adalah masjidnya Allah. Kalau rumahnya diniati sebagian ruangannya untuk masjid, walaupun dipakai sendiri, walaupun di kamarnya sendiri, kalau diniatkan masjid, maka jadilah masjid. Malam ini kita bisa bermuajah kembali, satu kenikmatan terbesar dan juga berkat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan patut kita syukuri pula, malam ini kita sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban, satu bulan yang sangat diberkati Allah, walaupun bulan Sya'ban tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah bulan yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Sejak penciptaan langit dan bumi, Allah pun sudah memberikan nama bulan-bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu lagi melompat jauh, yaitu bulan Rajab.
bulan Syaban tidak termasuk, tetapi bulan yang sangat diberkati Allah. Walaupun tidak termasuk dalam 4 bulan, tapi nama bulan Syaban disebutkan oleh Rasulullah, misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Syaban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Saya ulangi Bapak-bapak, Nabi mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Syaban adalah bulanku, kata Nabi. Maka pantas saja di bulan Syaban Nabi mengintensifkan berbagai amalannya, terutama puasa sunnah. Kata Aisyah, tidak seperti biasanya. Di bulan Syaban Nabi paling banyak puasanya. Dalam riwayat lain 1 bulan. Maka kalau dengan Ramadan Nabi berpuasa 2 bulan. 1 bulan sebelumnya di bulan Syaban sebagai persiapan. Bapak-bapak, di bulan Rajab Nabi senantiasa berdoa setiap hari, setiap saat, dan di dalam doanya menyebut bulan Sya'ban. Ada bulan Rajab, tapi Nabi di dalam doanya selalu menyebut bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, dikisahkan Nabi sering membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin di bulan Rajab bapak-bapak rajin berdoa dengan doa ini, kemudian Allah kabulkan, pasti umurnya dipanjangkan. Paling tidak bertemu dengan bulan Ramadan bulan depan. Amin ya rabbal alamin. Misalnya tidak ketemu, ya alhamdulillah. Siapa tahu kalau ketemu malah puasanya itu batal, orang kuat ngambek. Atau kemarin nggak berdoa, tapi kemudian nanti bertemu dengan bulan Ramadan, ya alhamdulillah, itu rahmat terbesar dari Allah. Itulah 2 hadis bapak-bapak yang menjadi dasar kenapa bulan Sya'ban termasuk bulan yang diberkati Allah. Selanjutnya bapak-bapak, di bulan Sya'ban banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang menambah kemuliaan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah terjadinya perang Bani Mustalik. Perang apa, Pak? Pernah dengar ceritanya? Kalau pernah, nggak jadi nanti. Disebut perang Bani Mustalik karena Nabi melakukan peperangan melawan Bani Mustalik atau suku Mustalik, pakai tok sama kok, Mustalik. Mustalik sebenarnya nama panggilan, julukan seorang tokoh masyarakat dari suku Khuza'ah. Namanya Jazimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Haris. Jadi sudah turun-temurun itu. Jazimah punya bapak namanya Sa'ad, Sa'ad punya bapak namanya Amr, Amr punya bapak namanya Rabi'ah, Rabi'ah punya bapak namanya Harithah. Menurut panjenengan Jazimah ini lanang apa wedok?
Kalau di dalam grammar bahasa Arab itu nama perempuan Jarimah karena ada tamar buto. Tapi ternyata laki-laki. Mungkin dulu pengen anak perempuan lainnya laki-laki, diberi nama Jarimah. Ya sama dengan saya pengen punya anak laki-laki sudah tabiri nama Rafid, jebul perempuan, tambah aja Rafidah. Yang kedua pakai bin, pasti laki-laki. Kalau perempuan menggunakan binti. Kalau ingin menghafal mudah saja Pak. Jarimah bin Sarah, Sa'ad, Amr, Rabi'ah, Harisah. Dah gitu aja, Sarah. Biar mudah dihafal. Jadi itu tradisi Arab menghormati orang tua, melanjutkan tali silaturahmi, tidak memutuskan nasab, pakai bin. Monggo kalau mau ditradisikan Sutoto bin Sastra Pawiro. Bin terus gitu nih. Saya baru kecekel berapa? Fakhruddin Aziz bin Muhyiddin bin Abdul Jalil, udah habis. Panjang tapi kalau mau ditelusuri harus sampai ke pesantren Bumiayu, pesantren Kapiak sekali Bungu Semarang Barat, nanti ketemunya sampai ke Cina itu. Nama marga saya Cencu, Mutiara Hitam. Kok sama? Saya juga nganu. Oke. Cencu juga. Lintanio. Jerli. Pak itu katanya Aguan. Lintanio. Lanjut ke. Bani Mustalik adalah salah satu suku yang ada di Bani atau suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah tinggal di Mekah. Sebenarnya perbatasan antara Mekah dan Madinah di daerah Kudaid Zarafan. Sebelum Islam masuk, mereka sudah menjalin hubungan diplomasi dengan suku Aus dan Khosraj. Ini suku terbesar yang ada di Madinah, tapi selalu bertempur Khosraj dengan Aus. Ada satu tokoh yang diidolakan, namanya Abdullah bin Ubay. Dia ingin bercita-cita menjadi pemimpin, menjadi presiden di Madinah, tetapi gagal, sehingga dia menjadi tokoh munafik. Nanti yang di belakang cerita ada itu Abdullah bin Ubay. Nah, dengan suku Aus dan Khosraj menjalin hubungan diplomasi. Sama dengan suku-suku lain yang ada di Mekah, ketika Islam datang, mereka sudah terjebak dengan perbuatan syirik dan kebiasaannya selalu menyembah patung Manat. Kan ada 4, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini yang disebut yang Manat itu, patung yang perempuan itu di Madinah. Nabi membiarkan toleransi, tapi akhirnya membuat risau karena mereka sudah berani menantang mengadakan peperangan. Kenapa Bani Mustalik berani menantang? Punya pengalaman di Perang Uhud, melakukan mobilisasi, bergabung dengan Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy, dalam peperangan Uhud dan menang. Pasukan Nabi kalah, sehingga membuat orang-orang kafir merasa kuat, merasa hebat, sambil mengolok-olok. Nyatanya pasukan Muslim ternyata bisa dikalahkan, padahal mereka punya Nabi. Jadi dongganya itu orang-orang kafir itu. Nyatanya Abu Sufyan bisa mengalahkan kafir Quraisy, mengalahkan Muslim. Masa saya nggak bisa? Kata suku Bani Mustalik. Maka mencoba-coba menguji kekuatan Nabi dengan membuat rencana mengadakan penyerangan besar-besaran dengan memobilisasi suku-suku yang lain untuk menyerang Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim yang lain. Tidak tanggung-tanggung dengan kekuatan 6.000
prajurit perang bersenjata lengkap. Bapak-bapak, Nabi tidak ceroboh, tidak begitu saja menerima, tapi mengatur strategi, menguji dulu benar apa tidak informasinya. Maka Nabi mengirim seorang utusan bernama Buraidah untuk masuk di kubu musuh mencari informasi yang benar. Tentu saja kehadiran Buraidah membuat orang-orang Bani Mustalik curiga, sehingga siapapun yang menemui Buraidah membatu, diam, 1000 bahasa, mungkin sudah di-calling oleh pimpinannya. Pimpinannya bernama Haris bin Abu Diror. Diror ini pernah dipakai oleh Nabi sebagai nama masjid, Masjid Diror. Masjid yang harus dirobohkan, diruntuhkan, dibakar. Nggak ada gunanya masjid, nggak berfungsi, bakar saja untuk pecah belah umat. Ini untuk nama orang, maka orangnya juga orang benar. Haris bin Abu Diror ini tokoh dari Bani Mustalik. Karena informasi tidak didapatkan, bahkan dicurigai, maka Buraidah menggunakan strategi lain, ngelamar pekerjaan sebagai pembantu pelayan dari tokoh pimpinan Bani Mustalik. Kata pimpinannya, oke, siap-siap saja, karena mungkin saya akan sering berkeliling, berbisnis, diplomasi, nanti kamu tak jadikan staf pembantu utama dengan gaji yang besar di atas UMR, tambah 2 juta per bulan, tambah sertifikasi, TPP, dan lain-lain. Nah, kalau bahasa sekarang ini. Tapi Buraidah tidak mau, saya pengen freelance saja, yang penting bebas. Nah, dengan cara seperti ini akhirnya mendapatkan informasi lengkap dan tidak lama-lama segera kembali ke Madinah untuk melaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi mendapatkan informasi ini, bapak-bapak, Nabi gercep, gerak cepat. Nah, bagaimana gerak cepatnya Nabi digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mubarak. Umar bin Khattab menceritakan, begitu cepat gerakan Nabi, hari itu Nabi langsung berhasil mengumpulkan para sahabat dan mendapatkan satu pasukan berjumlah 700 personil pejuang, prajurit, pedang dan tombak, infanteri, ditambah 30 pasukan berkuda kavaleri. Jadi jumlahnya 730. Langsung bergerak menuju Bani Mustalik dengan jalan kaki atau kuda? Jalan kaki, kudanya ngalah di belakang. Nah, kudanya dulu ketinggalan. Perjalanan membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari. Begitu sampai di Bani Mustalik, di sumber air atau telaga bernama Muraisi, ditemuilah pasukan Bani Mustalik yang sedang santai-santai, bersendaguro, leha-leha, mungkin jagongan, wedangan, ada yang sedang mengembarakan. Langsung sama Nabi digembur, disikat habis-habisan ini. Jadi mereka tidak siap. Nah, ini pelajaran buat kita, bapak-bapak. Sesuai dengan janji Allah, organisasi yang kecil tapi rapi, bersih, kuat, mampu mengalahkan organisasi besar tapi yang tidak rapi, berantakan. Contohnya Bani Mustalik, 6.000 personil, masa kalah dengan 700? Kaget digembur Rasul itu, langsung datang gumpur, bingung itu, 6.000 berantakan itu. Apalagi malam hari hujan lebat, wes penaikan nyantai kelon nih, nggak tahu kalau diserbu Rasulullah. Jadi hanya sekejap perang dimenangkan oleh Rasulullah.
yang pasukannya hanya 700 mengalahkan 6.000, 730 mengalahkan 6.000. Korban dari Bani Mustalik 10, laki-laki semua. Memang sedikit kalau dihitung dari 6.000 personel, tapi lumayan. Sedangkan dari pasukan Nabi hanya satu, namanya Hisam bin Sobabah. Itu saja nyasar, nggak sengaja. Hisam bin Sobabah itu orang Muhajirin, orang yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Tidak sengaja terbunuh oleh orang Ansor, orang yang menolong Nabi, orang yang menyambut kedatangan Nabi hijrah. Karena gelap malam hari, hujan lebat, jadi nyasar itu, temannya sendiri terbunuh. Namanya Hisam bin Sobabah. Kakaknya protes, tidak terima kalau adiknya terbunuh, lalu menuntut balas dendam. Menghadap Rasul, ya Rasul, saya menuntut dendam. Kata Nabi, nggak usah lah, ini kan nggak sengaja, gelap dikira musuh, hujan. Enggak ya Rasul, kata Nabi, saya bayar dia, bayar denda. Dendanya berapa Pak? Tradisi Arab, satu nyawa 100 ekor onta. Jadi kalau pengen kaya mendadak di sana aja Pak. Jangan bawa sopo main dipatenin di bawah. 100 ekor onta itu dendanya. Nabi membayar itu. Yang penting tidak membunuh sahabat Nabi. Kan sahabat Nabi tidak sengaja dari Ansor itu. Maka terimalah diat itu. Tetapi nggak puas. Karena memang niatnya balas dendam membunuh. Walaupun diatnya diterima, tetap nggak puas. Lalu pura-pura masuk Islam. Namanya Makis bin Sobabah. Pura-pura masuk Islam, tinggal di Madinah, ikut sholat, ikut pengajian, husnul khotimah malah. Sambil menunggu saat yang tepat. Tiba waktunya pas Nabi tidak ada, lalu sahabat yang membunuh Hisam bin Sobabah dibunuh oleh kakaknya, namanya Makis bin Sobabah. Setelah membunuh, lari ke Mekah dan murtad, kembali lagi ke agama semula, Islamnya ditinggal. Dalam kisah selanjutnya, Makis terbunuh Pak. Ketika pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah, Makis terbunuh dalam keadaan jahiliyah, murtad. Kan masuk Islam itu keluar lagi. Nah itu korbannya satu, tidak sengaja. Nabi mampu mengadakan perlawanan bahkan kemenangan, dan korban dari Bani Mustalik 10 orang ditambah tawanan 200 keluarga, 2.000 onta dan 5.000 kambing. Kayak mendadak ini. Perang sekejap dapat 5.000 kambing, 2.000 onta, 200 keluarga. Itu tawanannya. Ghanimah. Dan harus dibagi-bagi. Nah ini ada hal unik Pak. Ada hal unik ketika membagi-bagi ghanimah. Ternyata dari 200 keluarga tawanan ini, ada yang perempuan, ada yang anak-anak sampai cucu-cucu. Salah satu tawanannya bernama Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirah. Anaknya pimpinannya kan namanya Haris bin Abu Dirah. Ini anaknya tetangga tawanan, namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirah. Orangnya manis, kalau senyum murah. Sepertinya nggak ada yang mirip di sini. Yang perempuan. Siapapun yang melihatnya pasti tertarik. Dan Nabi membagi-bagi ghanimah, termasuk wanita ini dibagikan kepada anaknya, pamannya Aisyah. Aisyah istri Nabi Pak, yang diajak perang. Jadi Nabi punya kebiasaan kalau mau perang itu mengundi istri-istrinya. Yang namanya keluar diajak ikut perang. Waktu itu yang keluar Aisyah diajak perang. Telepon Pak,
Jangan nek tindak ngejak bosone betul. Atau mau ngejak tapi ala-ala kafir kok. Ini untuk imlek do ngejak bosone betul. Nabi perang aja diajak itu, apalagi cuma JJS, JJP. Diajak itu. Nah Aisyah diajak. Nah, jadi Juwairiyah binti Abu Dirar itu menjadi tawanannya anaknya pamannya Aisyah, namanya Sabit namanya, masih panjang, sulit. Sabit namanya Sabit. Tentu saja senang, oh cantik, manis, murah. Tetapi Juwairiyah nggak mau. Jadi pengen ditebus. Nah, kan lari Pak ya, karena tidak mau menjadi tawannya Sabit, lari. Di depan kamarnya Nabi tiba-tiba Aisyah keluar dan kaget, Masya Allah, kita sering gitu, Masya Allah, demi Allah, aku kaget dan aku tidak suka melihat Juwairiyah di depan kamarku, karena di dalam kamar ada Rasulullah. Jadi di Rasulullah sedang di kamar bersama Aisyah buka pintu, kaget dan ngarepe ono Juwairiyah. Tapi tiba-tiba Juwairiyah masuk kamar. Padahal di kamar ada Nabi dan minta perlindungan, ya Rasul lindungi aku, ya Rasul lindungi aku, minta ditebus. Jadi minta ditebus, tidak mau jadi tawanannya Sabit, maunya jadi tawanannya Rasul itu, dan minta ditebus. Itu ada Aisyah loh Pak, ada Aisyah, ada istrinya. Lalu Nabi menawarkan, ya Juwairiyah, maukah aku berikan yang lebih baik? Apa ya Rasul? Aku akan penuhi tebusanmu dan aku akan menikahi kamu. Juwairiyah tentu saja senang, karena Juwairiyah tidak suka dengan bapaknya. Bapaknya kan kafir. Haris bin Abu Dirar itu kafir. Udah tahu kelakuan bapaknya, jadi nggak suka sama bapaknya. Juwairiyah juga belum Muslim, tapi senang dengan orang-orang Muslim, senang dengan Rasul. Beritanya udah tahu Rasul baik orangnya. Maka ketika menjadi tawanan Sabit, dia nggak mau, pengennya menjadi tawanan Rasulullah. Maukah engkau menjaminku ya Rasulullah? Rasulullah bisa memberikan yang lebih baik, kata Nabi. Terus dinikahi di depan Aisyah Pak. Ini luar biasa Pak. Maka saya katakan Aisyah itu seorang istri Nabi, seorang wanita yang imannya luar biasa, tak tergoyahkan. Ujiannya berat. Diajak perang, diajak belanja senang termongin, diajak perang coba. Sudah bisa mengalahkan lawan, dapat tawanan wanita, wanitanya dinikahi Nabi di depan Aisyah. Dan dalam berbagai hadis dikisahkan Aisyah tidak marah, tidak cemburu coba. Luar biasa toh ini. Pada masa Aisyah umurnya baru sekitar 17 tahun, kan lagi geras-gerasnya toh itu. Lagi senang-senangnya. Nabi menikahi wanita lain dan Aisyah tidak cemburu, tidak marah. Ini luar biasa ini. Sudah sulit dicontoh, nggak ada tandingannya. Nggak ada. Dan dia juga nggak bisa niru, bukan Nabi. Ya paling tidak niru akhlaknya, dia tidak harus niru perbuatannya. Karena Nabi kan punya sifat khos bil khos. Kayaknya khos bil khos, khusus Nabi, yang lain nggak bisa itu. Nabi menikahi Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirar. Dalam riwayat dikisahkan berdua rukun, Aisyah sama Juwairiyah. Kadang sering ngobrol bareng, menceritakan kebaikan Nabi. Kan nggak ada ya dua istri seperti ini. Jadi Aisyah kayak ngajari, nih kalau Nabi gini, sukanya gini, romantis sekali. Baik Bapak, di sisi lain membagi honima yang lain, tapi bukan yang wanita. Nah, ada seorang tokoh munafik yang saya katakan tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang suka memanas-manasi ini, manasi suku Muhajir agar marah dengan Ansor, manasi Ansor agar marah dengan Muhajirin. Dipanas-panasin sampai hampir terjadi pertikaian dua suku ini.
Padahal sudah memenangkan peperangan, ghanimah banyak, tinggal bagi saja dipanasi sama Abdullah bin Ubay agar dua suku ini bertempur. Karena Nabi berhasil menyatukan. Maka kesimpulannya dua tokoh ini, dua tokoh suku Aus dan Khosraj yang sudah disatukan lagi hampir pecah gara-gara Abdullah bin Ubay. Sama Rasul disatukan kembali. Maka Rasul mengatakan beginilah cara melawan orang-orang munafik. Tinggal pergi saja, nggak usah diurusi. Kalau maunya para sahabat, terutama Umar, ya Rasul, tinggal bilang saja, saya sudah siap dengan pedang, siap tebas batang lehernya. Nabi bilang, bagaimana nanti kalau orang mengatakan Nabi membunuh sahabatku? Nabi tercemar nanti, walaupun orang munafik, tapi nanti orang munafik kan jenis Muslim. Munafik itu Islam, Pak. Itu KTP, kalau bahasa kita Islam itu KTP. Kalau zaman Nabi namanya munafik gitu. Jadi mau KTP-nya itu suka memecah belah. Umar maunya penggal kepalanya, tapi kata Nabi, saya tidak ingin mendengar kalau aku pernah membunuh sahabatku. Jadi tinggal saya nggak usah diurusi. Tapi ternyata nggak apa-apa. Terjadi masalah besar lagi. Padahal perang sudah selesai, sudah menang, tapi timbul masalah besar. Masalah hadisul ifki. Hadisul itu omongan, ifki bohong. Jadi berita hoax menyebarkan fitnah. Itu terjadi ketika pulang dari perang. Dalam perjalanan yang sangat melelahkan, melewati musim panas yang sangat panas, 2 hari lamanya, Nabi memerintahkan pasukan berhenti dulu, istirahat. Jadi semua prajurit duduk istirahat tiduran, termasuk 30 pasukan kuda. 2 diantaranya dipasangi keranda kayak kamar itu, namanya sekadu, yang dipakai untuk istri Juwairiyah dan juga Aisyah sendiri. Ya, nanti kalau berdua nggak kuat kudanya, apa ontanya itu. Pada saat istirahat, Pak, Aisyah punya hajat ke belakang, cari WC umum. Kan nggak ada, adanya gurun pasir, jadi agak jauh. Malam-malam itu. Ada yang lihat, oh Aisyah keluar, ya ditunggu. Kemudian balik lagi, naik ke atas keranda itu, orang lihat, oh sudah naik, aman. Tapi dalam waktu kemudian Aisyah keluar. Ketika meraba dadanya, terasa kalungnya hilang. Kalung dari ibunya ketika hendak menikah dengan Nabi kan diberi kalung marjan namanya. Marjan itu berlian. Sirup marjan. Iya, aslinya artinya berlian. Bukhari Muslim kan julukannya al-lu'lu wal marjan. Intan berlian itu julukan Bukhari dan Muslim. 2 orang ini al-lu'lu wal marjan, intan berlian. Aisyah balik nyari lagi, ketemu, tapi udah pedel, tinggal butiran-butiran. Nah, terus balik ke pasukannya, sudah gak ada pasukannya, sudah berangkat. Jadi ketika keluar lagi gak ada yang lihat. Dan ahli sejarah mencatat di zaman itu wanita-wanita dulu kurus-kurus, badannya ringan-ringan. Termasuk Aisyah itu berat badannya cuma 40 kilo. Jadi ketika kudanya berjalan itu ada Aisyah apa tidak ada nggak terasa, dikiranya udah ada, nggak tahu kalau Aisyah keluar lagi itu lah, ketinggalan. Aisyah teriak-teriak nggak dengar, berharap ada yang dengar nggak dengar. Jadi semalaman sendirian, duduk-duduk, tiduran di atas batu. Coba Pak, kalau itu bisa istrinya jenengan Pak, ketinggalan di padang pasir, aneh ketinggalan mall Pak. Yang penting ono HP, ono dompet, ono ATM. Ini ketinggalan di padang pasir. Tiba-tiba datang sahabat Nabi yang tertinggal juga. Tapi tertinggal sengaja karena memang punya tugas menyisir. Di penjaring. Iya. Di penjaring. Iya.
namanya Sofwan bin Muto'al. Itu memang diberi tugas Nabi belakangan, siapa tahu ada senjata tertinggal, kuda yang tertinggal, ada yang sakit itu. Nah dia ketinggalan, dia ketemu dengan Aisyah. Dan Aisyah kaget juga, karena waktu itu kan belum ada hijab. Dan dia pernah melihat Aisyah nggak pakai hijab. Jadi mengenal, Sofwan bin Muto'al mengenal kalau itu istri Nabi itu Aisyah. Lalu diberikan kudanya, dinaikkan kudanya, dan semula itu tidak berbicara satu kata pun. Jadi betul-betul bisa menjaga kesucian Aisyah, sama-sama menjaga. Tapi pagi harinya geger, siang harinya geger. Orang kalau siang hari kan bayangannya bisa beda dengan aslinya. Oh, dua orang jaraknya jauh kok. Tapi karena siang hari itu sepertinya bayangannya menyatu itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menyebabkan fitnah. Ketika melihat dua orang ini mengatakan tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Ini kan nggak jelas tuh bahasanya. Memang orang munafik seperti itu, bahasanya nggak jelas itu loh. Dia nggak bilang dia zina, Aisyah zina nggak bilang, tapi nggak mungkin kalau nggak terjadi apa-apa. Lihat aja Aisyah sampai sekali itu. Cuma gitu bahasanya. Aisyah sendiri tidak tahu kalau sedang difitnah. Aisyah sendiri juga capek kan semalaman waktu di gurun pasir, ketinggalan Nabi juga nggak mencari. Tahu-tahu pas datang diperiksa, istriku nggak ada. Geger itu, Aisyah mana? Nabi kehilangan istri itu. Jadi geger itu. Sampai di rumah Aisyah juga langsung masuk kamar karena sakit. Dan sakitnya lama itu Pak, 1 bulan itu. Jadi Aisyah diberitakan, digosipkan, difitnah juga nggak tahu karena memang sakit. 1 bulan tidak keluar rumah, tidak keluar kamar, di kamar terus. Tapi ada perubahan pada diri Nabi. Nabi biasanya selalu menyapa, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Itu ya menyapa, tapi tidak seperti biasanya. Biasanya kalau Aisyah sakit semakin sayang, semakin harmonis. Ini tidak. Aisyah juga curiga, ada apa ini itu? Nabi juga terfitnah, tapi Nabi dengar beritanya, dengar ceritanya. Aisyah malah nggak tahu karena nggak tahu beritanya, tapi kena dampaknya. Dan itu lama Pak. Ini menjadi kasus besar. Hampir semua orang para sahabat juga mengiyakan berita bohong seperti itu. Ini fitnah, padahal fitnah besar itu. Sampai Nabi hendak menceraikan Pak, memanggil para sahabat, minta pendapatnya, terutama Ali bin Abi Thalib juga dimintai pendapatnya itu. Sampai pembantunya Aisyah saja dimintai pendapat, bagaimana kalau Aisyah misalnya aku ceraikan. Tapi Beliau mengatakan tidak pernah aku melihat Aisyah tidak pernah berbuat tidak baik. Artinya selalu baik, selalu jujur. Sampai Aisyah minta dikembalikan kepada orang tuanya, kayak Betaria Sonata. Pulangkan saja. Rasul mengantar, jadi dipulangkan betul. Tapi bukan diceraikan, dipulangkan beda nih. Jadi pisah ranjang dulu. Ini pelajaran buat kita Pak, pas marah ya ojo dicerai. Diantar, dan diantar orang, mulai mana orang. Kayak di sinetron kan langsung talak atau Pak, kono. Diantar, Nabi juga nganter itu. Siapa tahu nanti malamnya kamu tinggal manggil aja. Kalau udah talak suruh. Sampai bapaknya juga curiga, ibunya Aisyah juga curiga ada apa. Apalagi wahyu tidak turun lama itu. Jadi wahyu nggak turun, biasanya kan Allah sering turunkan wahyu, itu juga nggak turun. Jadi ada apa ini? Sampai Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau memang jujur pernah berbuat, katakan berbuat, mengaku saja, nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wah, Aisyah marah itu. Aku tidak bisa berkata apapun, yang jelas aku tidak melakukannya. Kata Aisyah seperti itu. Jadi sementara pisah rumah dulu itu. Nah akhirnya datang suatu hari yang tepat, Allah turunkan ayat-ayatnya surat An-Nur
surat yang ke-24 ayat 11 sampai 36. Panjang sekali. Berarti berapa ayat? 25 ayat. Itu membahas tentang perzinaan, saksi dan tuduhannya. Intinya Pak, orang kalau mau menuduh orang berzina itu harus ada 4 saksi. Yang 4 saksi ini kalau ditanya tidak bareng-bareng tapi terpisah, jawabannya harus sama. Kalau beda tidak sah. Jadi terjadinya di mana, zinanya dengan siapa, kapan terjadinya, 4 saksi jawabannya harus sama. Tapi 4 ini nggak dikumpulkan, ditanya bareng, pisah-pisah. Kalau beda tidak sah. Berarti saksi palsu. Dan hukumannya Pak, kalau saksi palsu ngapusi bohong itu didera, dicambuk 80 kali. Nah kan nggak main-main. Orang kadang sembarangan, wah kayak zina, kayak pacaran, orang ngerti mencatat berita-berita aja. Apalagi penyebar yang utama itu, wah, mengerikan sekali. Sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu Muslim Pak, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul kan munafik. Itu menghadap Rasul, ya Rasulullah, saya dengar engkau akan membunuh ayahku. Kalau begitu ya Rasul, serahkan saja padaku, aku akan membunuhnya. Coba ini, anaknya akan membunuh bapaknya gara-gara menyebarkan fitnah seperti itu. Tapi lagi-lagi Nabi jawabannya seperti tadi, aku tidak ingin mendengar kalau aku membunuh sahabatku, walaupun orang munafik. Jadi Nabi tidak membunuhnya. Itu kisah yang paling tragis. Fitnah besar ternyata melanda juga pada keluarga Nabi. Apalagi kita Pak yang bukan Nabi, orang biasa dirasani tonggo ya biasa. Nabi sosok pernah fitnah seperti itu. Kata Allah, ini bukan keburukan ya Muhammad, tapi kebaikan. Banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Apa pelajarannya? Di antaranya, ini sampai jam berapa ini? Sambung. Tengah 10 Pak. Satu lagi nih. Pelajaran yang terpenting dari kisah ini, 1, kita harus bersikap tegas. Yang 2, gercep, gerak cepat di dalam mengantisipasi lawan. Dan yang ketiga Pak, yang penting yang ketiga ini tentang fitnah ya. Dengan adanya peristiwa ini, Nabi menjadi jelas tampak kemunafikannya. Jadi perang Bani Mustalik itu perang yang betul-betul menampakkan siapa muslim, siapa munafik. Jadi ketika Nabi menyerang Bani Mustalik, ternyata ada orang-orang munafik yang niatnya hanya ingin dapat ghanimah. Padahal Nabi kan tidak. Ghanimah hanya sekedar prestasi hasil kerja yang berhak dibagikan. Tapi orang-orang munafik ngincernya harta. Nah di sini kelihatan jelas tampak kemunafikannya. Ini pelajaran penting. Dan ini sering kita baca doanya biasanya ketika pelajaran selesai. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar tampak benar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil tampak kebatilannya, dan berikan kekuatan kepada kami agar dapat menghindarinya. Ini sering dibaca ketika majelis selesai, pembelajaran selesai. Sebelum subhanakallahumma ada doa seperti itu. Kalau mau membiasakan sendiri monggo, saya sering membiasakan. Sehingga tampak jelas ketika khutbah mana yang benar-benar muslim, mana yang cuma pura-pura. Kan kadang ada yang pura-pura Pak. Paling tidak biasanya di pengajian ada 3 orang yang pura-pura itu. Yang misionaris, yang preman, satu lagi intel biasanya. Ciri-cirinya ya belum kenal. Jadi asing biasanya. Kalau disindir biasanya dulu, mungkin malu, disindir jadi dulu. Nah sekarang
pakaiannya juga jenggotan waktu banyak pakai juga. Dan saya diberitahu teman-teman, Pak Ustadz tenang aja, sudah tak suruh pergi, lagi makan nuwun. Kalau Jumatan ada yang pakai seragam, ada juga yang nggak pakai. Itu biasa pakai buzzer. Itu penting kita Pak berdoa biar tahu jelas mana yang benar, mana yang batin. Itu doanya seperti itu. Ini pelajaran dari perang Bani Mustalik. Sekian dulu Bapak-bapak, satu peristiwa yang terjadi di bulan Syaban, pelajaran besar buat kita tentang perang Bani Mustalik. Dilanjutkan dengan hadisul ifki. Insya Allah kalau ada waktu lagi saya sampaikan peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Syaban. Di antaranya apa surat itu? Tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau sebelumnya Isra, perjalanan malam, perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini tahwilul kiblat, kiblatnya dirubah dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Jadi Nabi tadinya sholat menghadap utara, baru 2 rakaat pas sholat zuhur langsung menghadap selatan. Itu terjadi di bulan Syaban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fadil bin Aziz atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kita buka untuk bagi jamaah yang mau bertanya, dipersilakan 1 atau 2 orang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban, pernah mendengar pengajian bahwa salah satu keutamaan bulan Sya'ban adalah seluruh catatan, bukan seluruh atau apa, catatan tentang amal kita akan dilaporkan ke langit oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa maksudnya? Apakah bulan-bulan selain Sya'ban catatan amal kita tidak dilaporkan gitu maksudnya, atau hanya dijalankan oleh malaikat Raqib dan Atid saja, Mas? Menurut pendapat Ustaz seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita Pak Eko kan kita merasakan nih, ada PTS, penilaian tengah semester, mid semester, ada semesteran, ada PAT, penilaian akhir tahun, ada ulangan harian, seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Saya sebenarnya curiga dengan hadis-hadis ini, kan ada hadis-hadis apa namanya palsu. Kalau palsu terlalu ekstrem, lemah gitu aja ya. Ada orang yang suka hobinya hadis seperti itu. Jadi dia nggak curiga, skeptis. Maksud saya ingin pelajari lagi. Boleh nggak apa-apa orang seperti itu, tapi mestinya harus bersikap tahdir. Tahdir tahu nggak? Tahdir itu gini Pak. Harusnya jeli orang itu ketika mendapatkan materi dari ulama, ustadz, kiai, harusnya jujur. Maksudnya begini, kan ada ustadz, ada ulama, ada kiai yang menyampaikan materi ilmu dengan lurus, dengan ikhlas, benar, tapi kadang dimusuhi. Apalagi yang ceramah ustadz itu kena fitnah, kena berita hoax, terus orang langsung percaya, wow benar ustadznya ngono. Sementara ada ulama lain, ustadz lain, kiai lain yang kalau ceramah saru-saru, omongannya kasar, misu-misu, tapi malah disenengi. Wah itu bagus ceramahnya, lucu, odong guyu, ora sing ngantuk. Itu salah Pak. Jadi harusnya kita itu jujur, tahdir. Jadi yang sing ceramah muncul guyon, misu-misu, ngundang wong, itu yang salah itu. Mestinya kita benci sama yang itu.
Kadang malah terbalik, benci sama yang jujur, yang lurus. Nah, kita harus bersikap takdir. Zaman dulu belum ada HP, belum ada TV, Nabi saja mengatakan harus takdir. Nah, sekarang kan godanya berat lagi, ada TV, ada medsos, banyak fitnah. Harusnya lebih kuat lagi, lebih intensif lagi takdirnya. Seperti itu. Jadi kalau ingin menelusuri seperti itu, kalau orang mau jujur, mestinya lebih mendalami hadis-hadis sahih daripada yang mautu. Boleh mempelajari hadis mautu, tapi jangan sampai tinggalkan yang sahih. Kadang membesarkan mautu, yang sahih ditinggal. Tapi kalau ini benar, laporannya dilaporkan, ya benar saja. Logikanya seperti kita sekolah, yang semester, yang tengah semester juga dilaporkan nilainya. Dan bagi yang nilainya progres masuk dalam eligible. Eligible itu SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Masuk perguruan tinggi tanpa tes, hanya pakai raport dari semester 1 sampai 5. Kalau nilainya naik. Jadi kalau dengan ngajinya progres, naik terus, husnul khotimah udah. Eligible, masuk surga tanpa tes itu. Tapi kalau gagal nanti SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis, ada ujiannya itu. Ditanya malaikat munkar nakir itu. Itu SNBT. Nah, kata Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi ini luar biasa ya. Nabi memang pintar banget. Nabi itu kearifan lokalnya hebat. Dimanapun saja bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dikumpulkan, artinya tiap bulan ya punya kebaikan sebenarnya, punya kemuliaan masing-masing. Intinya bulan apapun, mari kita jadikan starting point, langkah awal hidup lebih baik. Kita jadikan titik balik. Kalau bahasa saya, iman kita kan seperti HP, Pak. Dipakai tidak dipakai pasti baterainya berkurang. Maka perlu dicas, jangan sampai mati. Kalau mati nanti nggak bisa dipakai, nggak bisa ngeband, nggak bisa SMS. Dan juga harus kita isi ulang pulsanya, kan berbatas. Kalau tidak, nanti nggak bisa dipakai, bahkan diblokir. Iman kita kalau diblokir, Pak, nggak bisa masuk surga, nggak bisa ketemu Allah, nggak bisa ketemu Nabi. Maka jangan sampai diblokir, harus diisi ulang. Isi ulangnya pakai apa? Ya pakai kartu sesuai dengan kartu kita. Kartunya apa? Pak Toto udah dengar Pak. Kalau kartu kita Indosat, maka iman kita isi ulang dengan kartu Indosat. Apa itu Indosat? Intensifkan doa, usaha, tawakal. Nah itu yang dibahas itu. Yang ditingkatkan doa, usaha, tawakal. Kalau kartunya Indosat. Kalau kartunya Mentari, kita isi ulang dengan Mentari. Apa Pak Mentari Pak? Lupa kemarin. Di Ciput Barat. Pun, akan dia. Yang simpati ya simpati itu kalau perumpamaan saya seperti itu. Jadi tiap bulan kita jadikan starting point. Kalau bahasa Umar bin Khattab muhasabah Pak itu. Nah, kalau Umar bin Khattab sehari 2 kali, subuh, asar. Nah, itu untuk ngecas itu. Ya, Umar bin Khattab. Luqmanul Hakim tiap sebelum tidur itu iman kita dicas. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi juga seperti itu. Baik, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang ditanyakan oleh Pak Eko. Kita lanjutkan.